Selamat malam, apa kabar? Pemirsa, saya yakin lebih dari separuh pemirsa setia Metro TV malam ini menyaksikan acara Metro TV Newsroom dari layar kaca di rumahnya masing-masing karena work from home. Namun tidak untuk kami, para jurnalis dan awak media yang harus berada di garis terdepan untuk menyampaikan perkembangan terkini soal pandemi COVID-19 atau virus corona baru yang tengah menghebohkan dunia ini. Tetapi kami punya cara sendiri untuk meminimalisir kontak atau terjadinya perkumpulan. Kami lakukan social distancing antar host Metro TV Newsroom malam ini. Saya sendiri, Wahyu Wiwoho, ada di meja Metro TV Newsroom seperti biasa. Tetapi ada Kania Sutisnawinata dan juga Afiani Malik yang bergabung dari ruang kerjanya masing-masing. Selamat malam teman-teman. Halo, selamat malam Wahyu. Halo, selamat malam Wahyu. Selamat malam pemirsa. Oke, ini sebenarnya social distancing atau jaga jarak, nggak mau dekat-dekat dengan saya? Alasannya Ada jarak kedua yang kayaknya begitu besar yang memisahkan kita saat ini ya. Walaupun kita masih dalam satu kawasan yang sama, tapi memang ini adalah upaya yang perlu kita lakukan, penyesuaian harus kita lakukan, termasuk juga untuk menjaga social distancing yang dikatakan memang efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Tapi memang social distancing bukan berarti kita nggak bisa produktif. Buktinya kita tetap bisa siaran Metro TV Newsroom menghadirkan informasi terbaru untuk pemirsa dengan tetap memegang prinsip social distancing itu. Ya, oke. Sebelum kita bicara lebih jauh soal update perkembangan terkini sampai mana penanganan COVID-19 terutama di Indonesia, kita update dulu keterangan hari ini dari juru bicara penanganan COVID-19 Yurianto sore tadi. Satu, yaitu di Provinsi Bali, hari ini tidak ada penambahan kasus, namun masih ada kasus yang kemarin kita rawat, sehingga akumulatif kasus di Bali adalah ada 1 orang. Provinsi Banten ada penambahan kasus pada hari ini sebanyak 10 orang, sehingga akumulasi kasus menjadi 27 orang. Kemudian DIY ada penambahan kasus baru sebanyak 2 orang, sehingga akumulasi kasus menjadi 5 orang. Untuk DKI Jakarta ada penambahan kasus sebanyak 52 orang, sehingga total kasus akumulasi menjadi 210 orang. Kemudian Jawa Barat ada penambahan kasus 2 orang, sehingga total kasus menjadi 26 orang. Kemudian Jawa Tengah ada penambahan kasus 4 orang, sehingga total kasus menjadi 12 orang. Jawa Timur ada penambahan 1 kasus sehingga total kasus menjadi 9 orang. Kalimantan Barat tidak ada penambahan kasus, jumlahnya tetap 2 orang akumulasinya. Kalimantan Timur ada penambahan 2 kasus sehingga jumlah totalnya menjadi 3 orang. Kepulauan Riau ada penambahan kasus 2 sehingga total menjadi 3 orang. Sulawesi Utara tidak ada penambahan kasus, tetap 1. Sumatera Utara ada penambahan kasus 1, sehingga jumlahnya menjadi 2. Sulawesi Tenggara ada 3 kasus baru, sehingga akumulasi jadi 3. Sulawesi Selatan ada 2 kasus baru, sehingga jumlahnya menjadi 2. Lampung tidak ada penambahan kasus, tetap 1. Kemudian Riau ada penambahan 1 kasus, sehingga jumlahnya 2. Total kasus pada hari ini adalah 309 orang. Dari jumlah itu keseluruhan, maka ada kasus yang sudah 2 kali diperiksa negatif, ada penderita yang di follow up dan sudah 2 kali negatif dan dinyatakan sembuh. Untuk DKI Jakarta bertambah 4 orang yang dinyatakan sembuh, sehingga totalnya menjadi 13. Kemudian total keseluruhan kasus yang sudah sembuh adalah 15 orang. Kemudian untuk jumlah kasus yang meninggal, ada penambahan jumlah kasus meninggal di DKI sebanyak 5 orang, sehingga jumlahnya menjadi 17 orang. Ya, itu data terkini untuk hari ini, tetapi ada sedikit koreksi dari Pak Yuri sendiri beberapa waktu yang lalu sekitar pukul 6 sore bahwa berkurang 1 data tadi seharusnya bukan 309 tetapi ada koreksi jadi 309 kasus. 308. Bukan 309 kasus tetapi jadi 308 kasus. Itu update terkini teman-teman. Mungkin apa yang selama kurang lebih 1 pekan ini mewarnai media, publik, semua aktivitas sosial kita adalah soal
social distancing. Mungkin kita juga terkena imbasnya harus berjauh-jauhan seperti ini ya. Tetapi saya ingin tanya bagaimana teman-teman merespon atau menyikapi social distancing ini sendiri? Kalau menurut saya Wahyu, social distancing ini seperti yang dihimbau juga oleh Presiden gitu, merupakan bagian dari bagaimana kita juga menjaga kesehatan diri kita sendiri, menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan gitu, menjaga jarak karena kita tahu seperti himbauan WHO bahwa jaga jarak aman itu sekitar 1,5 sampai 2 meter, tapi mungkin menjaga jarak 1 meter itu menjadi jarak aman supaya kita tidak terkena virus dan juga menjaga diri dari droplets yang kita tidak tahu ada di sekitar kita gitu. Dan terbukti memang di beberapa negara ketika mereka melakukan social distancing dan juga work from home, melakukan kegiatan beribadah, bekerja di rumah, itu mampu menurunkan angka penularan minimal, membantu pemerintah yang sedang melakukan sekarang tracing dari pihak-pihak yang sudah positif atau dalam pengawasan dari pihak medis. Ya, kalau Kania bagaimana? Ya, kalau saya melihat seperti ini Wahyu, saya tidak tahu apakah Anda merasakan atau Afi merasakan hal yang sama, tapi ketika kita melihat jumlah pasien corona yang bertambah setiap harinya, rasa-rasanya ancaman itu mungkin terasa makin nyata. Dan ketika social distancing masih berupa himbauan yang dianjurkan, yang sebenarnya sudah terbukti efektif untuk membatasi penyebaran virus corona ini, memang terasa agak sulit untuk dilakukan di Indonesia karena menurut saya pada dasarnya masyarakat kita adalah masyarakat yang gemar berkerumun. Jadi ketika dilakukan pembatasan, dihimbau untuk menghindari kerumunan, memang agak sulit untuk diatur. Tapi ketika kembali lagi ke jumlah pasien positif corona yang bertambah di Indonesia, ancaman itu menjadi semakin nyata dan mau tidak mau himbauan ini sebenarnya sudah menjadi sebuah kewajiban bersama untuk kita saling menjaga, bukan saling mencelakakan seperti itu. Social distancing yang dihimbau itu adalah tadi sudah disampaikan oleh Afi juga untuk menjaga jarak sosial. Interpretasinya untuk sekarang ini memang macam-macam yang kita tahu perkembangannya ada beberapa perusahaan yang juga sudah menerapkan kebijakan work from home. Tapi tidak semua punya kemewahan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita alami di organisasi ini begitu ya. Karena mau tidak mau kita memang harus tetap hadir di kantor untuk melakukan siaran seperti yang kita lakukan sekarang ini. Tapi memang ada penyesuaian-penyesuaian yang kita lakukan seperti menjaga jarak itu masih bisa kita lakukan. Ya, ini yang kita lakukan pada malam hari ini untuk memberikan pesan juga kepada masyarakat bahwa ini adalah himbauan yang sebenarnya sebuah kewajiban untuk kita sama-sama menjaga, saling menjaga, dan ini adalah sesuatu yang memang perlu diupayakan sebelum itu menjadi dipaksa gitu. Bentuk lainnya adalah lockdown gitu yang sekarang banyak dibicarakan. Dan itu belum lockdown, baru muncul wacana saja sudah ramai terlebih dahulu begitu ya. Tetapi memang benar karena ini sekali lagi PR bersama, bukan hanya tugas di sisi pemerintah saja untuk bagaimana menahan laju penyebaran virus corona baru atau COVID-19 ini, tetapi juga PR bersama. Ada kita semua lapisan elemen media, baik masyarakat sampai lapisan paling bawah juga bertanggung jawab untuk bisa menjalankan imbauan social distancing tadi. Tadi menyambung, boleh saya sambung sedikit statement dari Kania tadi bahwa memang kita selalu berupaya keras untuk mengikuti himbauan dari pemerintah gitu sampai kemudian sama-sama menjagalah situasi supaya tidak menjadi lebih buruk. Tapi memang untuk beberapa kalangan dan beberapa situasi agak mungkin sulit untuk memiliki social distancing dengan jarak yang memang disarankan seperti rekan-rekan atau teman-teman kita yang menggunakan transportasi publik seperti kereta dan lain-lain. Itu saya rasa masih menjadi pekerjaan lebih lanjut bagaimana mereka bisa menjaga kesehatan mereka tanpa kemudian mengganggu aktivitas ketika mereka diharuskan menggunakan transportasi publik. Belum lagi juga kalau kita mendapatkan berita ketika sekolah itu disarankan untuk kegiatan belajar mengajar dipindah ke rumah, tapi ternyata banyak warga yang malah memanfaatkan himbauan itu untuk berlibur. Jadi sudah tidak bekerja dan belajar dari rumah, mereka malah liburan, tidak ada social distancing yang dilakukan. Memang perlu kesadaran dari masyarakat sendiri ini untuk membantu pemerintah dan semua pihak yang saat ini tengah berjuang juga untuk melawan penyebaran corona lebih jauh. Supaya sama-sama sadar, sama-sama
aman seperti itu. Pegang pedoman. Kalau saya prinsip saya 3C, cermat, cerdas, ya kan? Kalau sudah cermat harus cerdas. Cemas, tapi cemasnya juga jangan berlebihan, jangan terlalu berlebihan. Cemas ini jangan terlalu berlebihan menurut saya. Karena kita perlu kewaspadaan memang agar kita bisa mempersiapkan diri bagaimana menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk. Itu perlu dipertimbangkan. Tetapi kita yakin pemerintah seharusnya bisa menanggulangi masalah ini dengan baik. Karena pemerintah juga berkaca tentunya dengan negara-negara lain yang saat ini sudah bisa dikatakan cukup baik dalam menanggulangi Wahyu, sebenarnya banyak corona baru. Iya, Wahyu, sebenarnya banyak contoh yang kita sudah bisa, banyak contoh di negara-negara lain yang sebenarnya kita bisa pertimbangkan untuk kita terapkan di negara sendiri. Walaupun WHO dari sejak awal mengatakan bahwa kondisi di masing-masing negara itu berbeda. Jadi memang harus disesuaikan dengan situasi yang ada di Indonesia saat ini. Tapi paling tidak ketika kemudian himbauan itu hanya berupa himbauan tanpa diiringi aturan yang ketat, sehingga akhirnya dikembalikan lagi kepada kesadaran masing-masing. Begitu ya. Yang kita tahu sebenarnya kuncinya di sini adalah sosialisasi setiap negara yang ini masif. menangani atau menanggulangi penyebaran COVID-19 hingga detik ini. Ini tayangannya. Ya, itu tadi contoh-contoh negara-negara yang sudah melakukan langkah-langkah proaktif dalam menjalankan manajemen krisis. Itu yang paling penting, manajemen krisis ketika virus ini menjadi wabah, bahkan sekarang menjadi pandemi global. Tetapi kita masih menantikan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hari ini Presiden Jokowi mengeluarkan statement yang seharusnya bisa cukup melegakan karena rencananya akan dilakukan tes massal. Tetapi masalahnya adalah kita belum punya alatnya. Yang kabarnya sekarang masih dalam proses untuk diimpor. Katanya Kapan sudah sampainya mungkin nanti kita masih per hari ini perlu atau besok konfirmasi sudah lagi dari sampai pemerintah. ke Indonesia gitu. Sampai ke Indonesia. Baik teman-teman, kita harus jeda dulu. Nanti akan bergabung ada Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Agus Wibowo. Di segmen berikutnya pemirsa tetap bersama kami di Metro TV Newsroom.